Haleluya. Jadi kita lihat yang membingungkan orang di akhir zaman ini. Ya, membingungkan orang. Karena mereka mau dibingungkan. Teng jam 5 pagi sudah membuka berita. Liputan 6 pagi sudah membaca koran, sudah membuka Android, melihat di YouTube berita-berita. Masih jam 5 pagi. Haleluya. Sampai jam 6 subuh, jam 6 sore, jam 5 sore. Sudah membuka berita-berita. Sehingga pikirannya stres. Bagaimana nanti harta saya? Bagaimana mobil saya yang ada nanti di sana? Bagaimana bangunan saya yang ada di Amerika, di Rusia, dan lain sebagainya? Mereka stres memikirkan itu. Haleluya. Glory. Tetapi orang-orang percaya mempelai wanita sedang memberitakan firman di akhir zaman. Amin. Haleluya. Bagaimana dengan firman Tuhan yang tertulis di kitab Yesaya? Apa yang dimaksudkan di kitab Keluaran, Kejadian, Wahyu, di Matius 24? Haleluya. Kita mengerti. Kita hanya tinggal mendapatkan damai daripada Alkitab. Amin. Karena dari sinilah sumber damai bagi kita. Haleluya. Sumber damai daripada Kristus. Lewat pengajaran, lewat yang tertulis di dalam Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, oh hatiku damai Tuhan. Hatiku bersuka cita Tuhan. Terima kasih. Engkau memberikan terang kepada jiwaku di akhir zaman. Haleluya. Jadi tidak dapat dibingungkan oleh dunia. Karena Tuhan tidak pernah membuat mempelai wanitanya untuk berperang, melainkan bangsa melawan bangsa yang lain. Seperti Kores kita lihat tadi. Demikianlah Rusia. Haleluya. Demikianlah Rusia. Dipakai Tuhan untuk melawan bangsa-bangsa. Kenapa Tuhan membiarkan atau memilih bangsa Rusia untuk melawan bangsa-bangsa? Kita melihat penganiayaan. Kita melihat tindasan. Haleluya. Tindasan bagi siapa? Tindasan bagi orang-orang yang percaya zamannya dulu. Bukankah hal yang sama yang dilakukan oleh Kores? Sehingga Allah memakai Kores bagi bangsa Israel untuk melawan musuhnya. Karena mereka sangat, mereka sangat keji. Haleluya. Bagi orang-orang percaya dicapainya tersebut. Haleluya. Jadi apa? Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Apa yang Tuhan sedang kerjakan di akhir zaman? Haleluya. Melalui setan pada Kores. Haleluya. Untuk ketemu setan. Itu yang dimaksudkan. Haleluya. Melalui Kores. Supaya setan ketemu dengan setan. Supaya setan berperang dengan setan. Itu yang dimaksudkan. Karena kita tahu Kores tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan memakai Kores. Dan mempersenjatai Kores. Apakah tujuan Tuhan supaya Kores bertobat dan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan? Tidak. Harus setan ketemu setan. Haleluya. Mempelai ketemu dengan mempelai. Anak-anak Tuhan bertemu dengan Kristus. Firman ketemu dengan firman. Haleluya. Itulah sebabnya Allah memisahkan antara terang dan gelap. Karena tidak bisa bertemu terang
dengan gelap. Harus dipisahkan. Haleluya. Jadi setan harus bertemu dengan setan. Berperang setan dengan setan. Haleluya. Glory. Bukankah kita melihat ketika Allah menjatuhkan si Lucifer dari surga? Karena dia mencoba untuk memberontak di sana. Supaya dia menjadi seorang kepala. Padahal dia tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah yang menciptakan. Dia mencoba untuk mengepalai Allah di dalam surga. Haleluya. Sehingga Allah menjatuhkan dia di bumi. Karena dia tidak layak di dalam terang. Setan tidak layak di dalam terang. Karena hanya ada satu terang, yaitu di dalam kerajaan surga. Itulah Allah sendiri. Jadi ketika setan mencoba untuk memberontak di surga, dia sudah memiliki kegelapan. Allah memisahkan dia dari terang. Haleluya. Jadi gak pernah kontak, gak pernah respon kepada kita kalau ada orang yang berbicara tentang kata-kata yang kotor. Haleluya. Tidak kontak bagi kita. Tetapi kalau mempelai wanita, perempuan melihat ada seorang perempuan yang seumpama memakai rok panjang, wah, mungkin ini saudara saya. Haleluya. Jadi kalau laki-laki melihat ada seseorang yang tidak memperbincangkan ya firman Tuhan, berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang utusan malaikat 4, 5 dan 6, wah, berarti itu saudara saya. Kalau dia tidak mengira bahwa itu adalah saudaranya, berarti di dalam hatinya ada yang gelap, ada sesuatu. Haleluya. Saya rasa yang mengakui pesan di akhir zaman, mengakui firman di akhir zaman, kalau selagi dia mengakui firman dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi di akhir zaman, mungkin tidak akan bisa membenci. Haleluya. Glory. Karena firman ada di dalam dia. Jadi terang dan terang harus menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Jadi itulah setan harus ketemu dengan setan. Haleluya. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Haleluya. Gak ada yang sanggup, ya, gak ada yang sanggup untuk mematahkan palang-palang besi selain daripada Allah. Haleluya. Allah lah yang bekerja untuk meruntuhkan semuanya itu. Haleluya. Karena dia adalah penguasa dunia. Setan adalah penguasa dunia. Babel adalah penguasa dunia. Haleluya. Jadi siapa yang dapat meruntuhkan, mematahkan? Hanya Allah. Jika Allah mengatakan demikian, maka Allah akan memakai manusia untuk mematahkan hal tersebut. Haleluya. Ayat berapa tadi? Ayat 2. Ayat 3. Iya. Ayat 2 saya ulangi lagi. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Haleluya. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Haleluya. Jadi
kita melihat peristiwa sekarang, bukan Rusia yang berbelok-belok. Yang dimaksudkan di sini, aku sendiri hendak meratakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung yang berbukit-bukit. Maksudnya yang berbelok-belok yang dimaksudkan. Haleluya. Jadi bukan negara yang ini yang berbelok-belok. Haleluya. Hati manusia yang berbelok-belok, yang berbelok-belok. Cara berpikir manusia, ya. Cara berpikir manusia lah yang berbelok-belok. Haleluya. Bagaimana dengan cara untuk membelokkan hati manusia, pikiran manusia? Bagaimana caranya? Haleluya. Karena itulah yang dikatakan Yeremia. Apa yang menyusahkan orang? Cara berpikirnya yang berbelok-belok. Itu yang dikatakan Yeremia. Haleluya. Sangat mudah membelokkan hati dan pikiran manusia. Hanya ada satu. Ini, uang. Hanya satu yang membelokkan pikiran Judas Iskariot. Hanya apa? Hanya uang. Haleluya. Kita melihat saudara-saudara Yosef. Supaya berbelok-belok pikiran saudara-saudaranya hanya uang. Dan Yusuf dijual ke Mesir. Jadi itulah yang dipakai penguasa. Hanya dengan uang. Uang bawa ke sana. Bawa ke sana, bawa ke sana. Untuk supaya memakai orang. Ikut dia. Supaya pikirannya selaras dengan dia. Supaya bisa berbelok-belok memakai politik dan lain sebagainya. Untuk memperkaya dirinya sendiri. Supaya tunduk kepada dia. Supaya taat kepada dia. Supaya ikut kepada dia. Sehingga pengikutnya banyak. Lewat uang. Haleluya. Bagaimana kalau dia tidak mau dibelok-belokkan pikirannya? Dia akan diruntuhkan. Ketika dia sudah runtuh, cari yang lain. Siapa yang mau pikirannya berbelok-belok seperti dia? Karena dia adalah rajanya. Dia adalah rajanya tukang membelok-belokkan pikiran hati manusia. Haleluya. Kalau kita melihat siapa yang mau berbelok-belok berjalan? Hanya seorang politikus yang menginginkan perpolitikan yang busuk. Jadi siapa rajanya dulu? Ketika Allah mengutuk dia di Taman Eden, siapa rajanya? Siapa bosnya? Serpen ini. Gak pernah didapati ular sedang menjalar lurus dengan begini. Lurus, gak ada. Dia ular berbelok-belok. Dialah rajanya. Amin. Haleluya. Glory. Dari dialah turun mulai perpolitikan. Yang mempersilangkan antara benar dan yang tidak benar. Haleluya. Mencampurkan antara gelap dan terang. Siapa rajanya? Ular. Serpent. Haleluya. Glory. Jadi itulah turun-temurun. Sehingga penguasa-penguasa dunia harus memakai pikiran seperti itu. Hanya untuk memperkaya dirinya. Supaya orang-orang tertarik dan percaya kepada dia. Haleluya. Glory. Tanpa uang, gak akan ada yang mau mengikuti dia. Gak akan ada yang mau berbelok-belok seperti dia. Haleluya. Yeremia mengatakan demikian. Haleluya.
diberikan untuk membalaskan dendam, membalaskan darah. Darah siapa? Darah orang-orang kudus yang telah dibantai oleh Isabel. Haleluya. Glory. Yang dibantai oleh Isabel. Haleluya. Kita lihat ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Haleluya. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Mengelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Haleluya. Jadi, oleh karena hambaku. Jadi kita lihat yang tertulis di materai tentang khotbah Branham yang mengenai perang-perang, ya, di materai, ya, materai yang pertama, di paragraf 131. Paragraf 131. Sebutkan di sini, sebuah sangkakala selalu mengartikan perang. Ya, selalu mengartikan perang. Atau kalau tidak, gangguan politik. Sangkakala melakukan suatu gangguan politik, dan itu menyebabkan perang. Kita lihat, gangguan politik sehingga mengakibatkan perang. Haleluya. Bukankah tidak setan adalah rajanya politik, seperti saya katakan tadi, sehingga mengakibatkan perang karena negara yang lain tersinggung demi perpolitikan. Haleluya. Jadi itulah sebabnya apa yang dikatakan Yesus di Matius 24 ayat 6. Saya lihat sebentar di Matius 24. Ya. Saya bacakan sebentar. Matius 24 ayat 6. Matius 24 ayat 6. Matius 24 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau memang sudah ini kesudahannya, kita tidak akan ada lagi di sini. Amin. Haleluya. Glory. Kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Tetapi tunggu saatnya. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tidak seorang pun yang tahu. Matius 24:36. Jadi kita tidak tahu. Tetapi ini adalah menuju kepada perang dunia ketiga. Karena bangsa-bangsa sudah mulai kontak satu dengan yang lain. Haleluya. Jadi saya sudah baca tadi di materai, ya, di materai pertama dan materai kedua. Materai pertama itu ada di paragraf 131, halaman 164. Materai kedua dan juga di paragraf 261, halaman 254.
Haleluya. Jadi sangkakala adalah gangguan alam. Materai adalah gangguan, ya. Sangkakala adalah gangguan alam. Haleluya. Glory. Haleluya. Itulah adalah gangguan alam, sangkakala. Sedangkan materai adalah, ya, gangguan agama. Gangguan keagamaan. Haleluya. Seperti juga yang tertuju Yeskiel 36 ayat 26 kalau nggak salah. Haleluya. Jadi kita melihat perang. Karena berbicara tentang sangkakala, haleluya, itu menunjukkan bahwa perang sudah dimulai untuk menuju kepada perang dunia ketiga. Jadi kita harus berwas-was dan berjaga-jaga seperti yang tertulis di kitab Matius 24 ayat 6 tadi. Haleluya. Yang dimaksudkan supaya di mana datang nanti Kristus, di situ berjaga-jaga. Ketika orang tua datang dari ladang, di situ repot untuk menyapu rumah, menyuci piring, ya, haleluya, memasak nasi dan lain sebagainya. Padahal sebelum orang tua datang, anak-anak main-main. Ketika didengar suara kereta, mama sudah datang. Dibereskan semua, nggak ada arti. Orang tua sudah capek, sudah lapar, sudah mau minum. Kristus sudah datang, nanti di kedua kalinya nggak ada artinya lagi bertobat. Haleluya, seperti di zamannya Nuh. Nggak ada artinya ketika air bah sudah datang. Nggak ada artinya orang-orang menggedor-gedor pintu, mengatakan supaya Nuh membuka pintu. Nggak ada arti. Pintu sudah tertutup. Air bah sudah datang untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus teliti memperlihatkan apa yang sedang diajarkan oleh sang pengajar kita. Haleluya. Dan apa yang kita lihat peristiwa sedang berlangsung di akhir zaman. Haleluya. Tetapi Tuhan memberikan